Ramadan merupakan bulan dengan berjuta kebaikan. Pembukanya adalah rahmat, tengahnya ampunan, dan penutupnya pembebasan dari api neraka. Ketika Ramadan pula, pedoman hidup Muslim, Al-Quran, diturunkan. Wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah tentang membaca atau Iqra. Ini mengindikasikan bahwa budaya membaca sangat penting dalam Islam. Bagaimana caranya? Perintah membaca tersebut muncul sebanyak 2 kali dalam wahyu awal tersebut. Membaca tidak cukup dengan sekali, tetapi harus berkali-kali. Iqra juga bisa berarti menghimpun. Secara spesifik, membaca adalah menghimpun setiap huruf penyusun kata. Otak kita memprosesnya menjadi sebuah bacaan dengan cepat. Rentetan kata akan menjadi kalimat penyampai pesan. Kumpulan kalimat akan menghadirkan pemahaman. Membaca harus diikuti dengan motivasi yang suci. Dengan nama Tuhan, Bismi Rabbika. Disinilah pentingnya meluruskan niat dalam membaca. Pemahaman yang kita dapatkan ketika membaca tidak lantas menjadikan kita jumawa. Justru sebaliknya, kita merasa semakin kecil karena paham bahwa hanya sedikit yang diketahui. Pemahaman dari membaca juga seharusnya diniatkan untuk kebaikan, meningkatkan kualitas diri, memperbaiki kualitas amal, dan menginspirasi orang lain. Apa yang kita baca? Yang paling jelas adalah Al-Quran sebagai ayat qauliyah atau tanda terfirmankan dari Allah. Membaca Al-Quran adalah salah satu perintah penting untuk mengisi Ramadan. Banyak muslim berniat menghatamkannya selama sebulan penuh. Meski membaca Al-Quran sudah semestinya tidak dikhususkan hanya ketika Ramadan, membaca Al-Quran dapat menghadirkan beragam manfaat. Pertama adalah manfaat spiritual yang bersifat transendental untuk meningkatkan keimanan. Bagi muslim, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Tadabbur terhadap ayat-ayat di dalamnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan memahamkan terhadap banyak hal untuk menebalkan iman. Yang kedua, membaca Al-Quran juga mempunyai manfaat rekreasional dalam arti luas, termasuk memberikan ketenangan hati. Bukti empiris ilmiah mendukung hal ini. Riset Mahyov yang dimuat di Journal of Religion and Health menemukan bahkan mendengarkan bacaan Al-Quran yang tertil meningkatkan kesehatan mental dan ketenangan. Riset lain oleh Magomaeva et al. 2019 yang diterbitkan di Journal of the Neurological Science melaporkan bahwa membaca Al-Quran meningkatkan tingkat relaksasi dan optimisasi status sistem syaraf pusat. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran juga menghadirkan manfaat intelektual. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk tafakkur dan melakukan refleksi atas banyak fenomena empiris. Inilah yang menunjukkan pentingnya membaca ayat kauniyah atau tanda kosmos yang terserak di semesta alam. Al-Quran mengajak kita bertafakur tentang langit yang ditinggikan, bumi yang dihamparkan, gunung yang ditegakkan, air hujan yang diturunkan, tumbuhan yang dihidupkan. Al-Quran juga memberitahu kita tentang penciptaan semesta alam atau makrokosmos dan penciptaan manusia mikrokosmos. Melakukan tadabbur alam dan riset serta membaca literatur merupakan bagian dari membaca tanda kosmos ini. Subhanallah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.